Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak tahu bagaimana punya hati yang baik. Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak tahu amal yang disukai Allah itu yang mana. Dulu kita tidak ada sama sekali. Lalu diciptakan babak pertama ada di alam rahim. Dulu kita pernah ada di rahim ibu. Kemudian selesai alam rahim, tidak bisa kembali lagi. Sekarang kita sedang ada di alam dunia ini. Sekarang lagi hidup, ya kan? Akan datang satu saat berakhir episode alam hidup ini. Kita pasti mati. Bakal berakhir. Apapun yang kita raih dunia ini akan tetap tertinggal di dunia ini. Tidak ada yang dibawa selain amal. Lalu kita pindah ke alam lain, yaitu alam barzakh. Ini bisa terjadi beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau beberapa hari lagi. Kita pindah alam ini. Ada yang kemarin masih ngobrol, menyimak, sekarang sudah beda alamnya. Ada yang tadi malam masih tidur dan sekarang sudah ada di alam yang lain. Kita tidak ada jaminan besok atau nanti sore masih ada di alam ini. Berapa banyak yang hari ini akan meninggal? Nah, akan ada alam barzakh dan nanti ada yaumal hisab, ada nanti saat perhitungan, ada akhirat. Sekarang apa yang namanya sukses? Sukses itu yang aslinya adalah masuk surga. Itu sukses. Jadi alam dunia ini adalah alam mampir. Kita ini sedang mampir nih di sini, bukan di sini kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Itu harus masuk ke dalam keyakinan kita. Ini adalah dunia tempat mampir dan dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Masih ingat yang kita bahas surat Al-Anbiya 35? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini penting ini. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan maut. Kita benar-benar akan mati. Dan sudah ada jadwalnya. Kita sedang menunggu ini jemputan. Bagaimana kita meninggal? Kita meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Kita akan datang ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Kita akan meninggal dengan cara yang dikehendaki Allah. Kita harus berusaha agar dimanapun, kapanpun husnul khotimah. Itu yang penting, ya. Awal sukses kita di akhirat adalah cirinya husnul khotimah. Ini penutupnya, akhir yang baik. Ini penting sekali, ya. Akan diurut terus. Jadi sukses itu masuk surga. Nah, supaya sukses akhir hidup ini husnul khotimah. Itu cirinya. Cirinya akan sukses itu husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi pekerjaan kita sekarang bagaimana nih? Kapanpun kita dicabut nyawa, husnul khotimah. Halo? Husnul khotimah ini artinya akhir
yang baik. Supaya akhirnya baik, bagaimana caranya? Setiap saat jadi orang baik. Karena kita kan tidak tahu kapan akan dicabut nyawa ini. Nah, karena kita tidak tahu, dirahasiakan oleh Allah, ya sudah. Jadi sederhanakan saja hidup ini. Bagaimana kita jadi orang baik dalam pandangan Allah. Nah, Allah itu melihat cuma dua hal. Sebetulnya Allah melihat segalanya, ya. Tetapi penilaian Allah itu hanya pada dua hal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting nih. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Segalanya dilihat oleh Allah, tapi penilaian Allah itu kepada hati dan amal. Makin jelas ini. Nah, ya, kita urutkan sukses. Jawab hadirin. Sukses itu masuk surga kasep, ya. Cirinya bekal masuk surga di alam dunia ini berakhir dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Ini husnul khotimah ini hadiah dari Allah bagi orang yang berusaha baik. Jadi kita sekarang bagaimana caranya supaya kita ini dinilai baik oleh Allah. Nah, penilaian Allah itu bukan kepada casing, bukan kepada jumlah harta, gelar, pangkat, jabatan, terkenal atau tidak, bukan. Itu Allah yang bagikan sebagai begini ya, jawabannya agak cepat ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas sebagai mantap, ujian, bukan tanda kesuksesan. Orang masuk ruangan ujian itu bukan sukses. Sukses itu kalau lulus ujian. Jadi kalau sedang punya gelar, pangkat, jabatan, jangan dulu syukuran, karena itu adalah ujian. Nah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Hati dan amal. Nah, makin jelas ya. Jadi harus gimana nih selama hidup ini? Sederhananya adalah harus terus membersihkan hati dan harus sekuat tenaga waktunya jadi amal soleh. Bagaimana supaya hati ini bisa punya hati yang baik dan amal yang baik? Diurut lagi. Apa kuncinya? Tebak apa kuncinya? Ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak tahu bagaimana punya hati yang baik. Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak tahu amal yang disukai Allah itu yang mana. Maka kalau diurut sekali, apa yang harus kita lakukan adalah belajar. Ayat pertama dalam Al-Quran apa? Iqra, menghimpun ilmu, informasi. Itu pintunya. Sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal baik nih, bakal sukses dunia akhirat dalam pandangan Allah. Apa yang Allah berikan? Paham agama. Kebayang urutannya, kira-kira orang jadi ahli surga tuh syariatnya apa? Tuh, semangat memahami agama. Jadi bukan tahu, tapi paham. Tahu sabar? Tahu kuda? Paham kuda?
Tahu kuda? Paham kuda? Nah, antara tahu dan paham beda. Coba, bisa berkuda? Mana yang bisa berkuda? Tidak mungkin bisa berkuda hanya dengan tahu kuda, ya kan? Karena bisa berkuda tuh harus naik kuda, bukan tahu kuda. Bisanya orang berkuda dengan benar, bukan naik di potret, bukan itu, yaitu naik kuda, ya. Bisa berkuda itu pasti harus dengan belajar dan berlatih. Tidak mungkin dengan tahu jadi jago berkuda. Enggak, itu jauh. Dekatnya orang bisa berbuat itu dari paham. Maka sekarang kita paham kenapa ayat pertama adalah Iqra, benar? Bacalah. Ini perintah untuk belajar, menghimpun input supaya kita paham. Jadi kalau ingin tahu bencana besar bagi kita, musibah besar bagi kita, bukan kehilangan uang, bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan bisa memahami kebenaran. Ini musibah besar. Kalau kita terhalang dari ilmu yang bisa membuat kita paham, itu musibah. Jadi kalau kita satu hari tidak dapat ilmu yang membuat kita paham, itu musibah lebih besar daripada kita kehilangan uang, kehilangan dunia ini. Karena kita kehilangan kunci untuk bisa jadi orang sukses. Ini yang jarang diperhatikan oleh kita. Kita sibuk buka HP yang macam-macam selain agama. Kenapa jadi mikir begini? Kita berbaik sangka, tadi subuh banyak, betul tidak? Penuh masjid ini. Tapi giliran belajar agama, lebih sedikit. Mudah-mudahan yang pulang juga sedang belajar. Kita husnuzon, ya. Sedang belajar di tempat lain atau mengerjakan kewajiban lain. Kita tidak boleh suudzon. Ini tapi lebih sedikit, Pak. Yang datang ke majelis taklim lebih sedikit. Ada lagi yang lebih sedikit, apa? Yang mengamalkan ilmunya. Ada yang datang ke majelis taklim rajin, ada, alhamdulillah. Tapi giliran mengamalkan itu beda lagi. Dari yang mengamalkan ada lagi yang lebih sedikit. Apa? Yang ikhlas mengamalkannya. Jadi masih panjang nih ceritanya ya. Kita urut ya. Mau diurut? Coba panggil tukang urut. Satu, bahwa hidup ini, maaf ya, sukses itu masuk surga, gagal itu ahli neraka. Gak ada apa-apa di dunia, mau jadi apapun di dunia itu hanya ujian, gak ada sukses-suksesan. Sukses di dunia itu kalau jadi ahli takwa dan cirinya adalah husnul khotimah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, semua itu hanya ujian, bukan tanda kesuksesan. Jadi ciri orang bekal sukses kalau di dunia ini apa? Husnul, berakhir dengan baik. Supaya akhirnya baik, maka setiap waktu kita harus jadi orang yang dinilai baik oleh Allah. Betul? Manusia mah nggak usah pusingkan. Nabi Muhammad aja sempurna kebaikannya, tetap aja ada yang tidak suka, benar? Ada yang memusuhi, ada yang memerangi, ya sudah, biarin aja lah. Itu urusan amalan mereka. Urusan kita cuma satu,
bagaimana baik dalam pandangan Allah. Kita tidak usah ribet dengan orang yang menghina, mencaci, itu biasa saja, itu ujian juga, ya sama, nggak ada apa-apanya. Mau sampai dower misalkan begini ya, orang menghina nggak ngepek, itu balik ke dirinya saja. Apa yang dinilai oleh Allah? Masa nggak lulus hadirin? Apa yang dinilai oleh Allah? Ini rata-rata rendah hati nih ya. Udah tahu tapi lupa. Hati dan amal. Hati yang bagaimana? Qalbun salim. Yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, riya, takabur, iri dengki, makin bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Ingat, yauma la yanfa'u, hari tiada manfaat, malun, harta, anak-anak, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Hati yang bersih. Kalau hati ini baik, bersih, semuanya jadi baik. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Qalbu yang bagaimana? Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Yang selamat itu qalbun salim. Jadi berjuanglah memiliki hati yang bersih. Hati dulu atau amal dulu? Hati. Bagaimana kalau ada hati tidak ada amal? Saya niat sholat, tidur aja. Tidak bisa. Sekuat tenaga kita amalkan sholatnya. Nanti ada lagi penilaian sholatnya. Niat sholat dengan kualitas sholat ada lagi. Ya, ini kan pada niat sholat barusan ke masjid, betul? Niat sholat, mau sholat di Masjid Darut Tauhid. Tapi ketika sholat, kemana tadi pikiran? Nah, jadi kita harus fokus supaya punya hati yang bersih dan amal yang benar yang diterima Allah. Itu aja hari-hari yang kita pikirkan, ya. Perkara harta, gelar, karir dan sebagainya itu milik Allah, nanti dikasih oleh Allah dengan jumlah, waktu, kadar yang menurut Allah yang paling baik. Kenapa dia kok rezekinya banyak, melimpah ruah, penghasilannya besar, rumahnya bagus, kok saya tahajud terus, saum, mencari ilmu, kok segini-gininya? Dengar, apa saudara bekal selamat dengan dikasih harta sebanyak itu? Berapa banyak yang gara-gara dikasih yang bagus jadi ujub, jadi riya, jadi sombong. Kalau Allah tidak memberi apa yang kita inginkan duniawi, bukan berarti tidak diterima kebaikan kita. Allah menerima, justru Allah memilihkan. Ini kadar yang aman nih bagi kita. Karena sedikit ujian, banyak ujian. Miskin ujian, kaya raya ujian. Dihina ujian, dipuji ujian. Jadi karyawan rendah menurut duniawi ujian, jadi direktur, jadi bos ujian. Wajah pas-pasan ujian. Wajah cakep, rupawan, gagah itu ujian. Mana yang lebih berat ujiannya?
Tahu ujian yang berat itu yang apa? Satu, ujian yang berat itu adalah ujian yang paling dekat dengan yang disukai nafsu. Itu berat. Coba dicaci dengan dipuji, mana yang disukai nafsu kita? Dipuji. Itu berat. Karena nafsu ini ngajaknya adalah untuk tidak patuh kepada Allah. Coba S1 dengan S3, berat mana ujiannya? S3, karena peluang ujubnya lebih besar, peluang merasa lebih hebat dari yang lain, peluang sombongnya juga ada. Saya mengatakan peluang karena tidak mesti orang yang diberi gelar itu jadi sombong, tidak ya. Ada yang makin tawadu karena tauhidnya. Ingin tahu nafsu itu bawanya kemana? Begini aja. Di sepertiga malam terakhir yang disukai Allah tidur atau tahajud? Yang disukai nafsu tidur atau tahajud? Kan jelas ya. Jadi hadirin milih tidur atau tahajud? Tijud katanya. Tahadur. Punya uang 120. Kira-kira yang disedekahkan yang mana? Ternyata 3 lembar 125. Jadi yang mana sekarang? 5. Ya Allah, ini keselip, ternyata 4 lembar 127. Jadinya yang mana? Ya begitulah ya. Jujur sih jujur, cuma bermasalah ya. Kalau ada yang menjengkelkan, yang disukai nafsu mana? Marah atau memaafkan? Oh, contoh ya, saya mohon maaf kalau ini saya diulangi. Tadi waktu sholat subuh ada handphone yang berbunyi. Mungkin ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Ini ujian bagi yang mendengar. Mau sibuk mendengarkan alarm itu, menganalisa ini telepon atau alarm nih, yang modelnya model alarm nih. Waduh, berarti nggak akan berhenti. Kenapa dia nggak dimatiin ya? Orang ini kurang ajar betul. Dia merusak sholat saya terus, begitu. Jadi nggak ingat Allah, ingatnya alarm. Ujiannya satu. Mau fokus ke Allah atau mau ke alarm? Yang kedua, mau sebel ke orang atau berbaik sangka? Kita kan siapa ini yang pakai HP? Mau nyari nggak bisa karena kita lagi sholat ya kan? Mau marah sama siapa? Kita juga nggak tahu yang HP-nya bunyi. Hati itu ya kan? Karena kita tidak mungkin, siapa tuh? Tidak bisa. Hati Allah yang menilai. Jadi bagaimana? Sudah husnuzon saja bahwa yang punya HP pasti tidak ada niat membunyikan HP-nya. Tenang tidak kalau gitu? Tenang. Karena hati yang pikirannya baik sangka itu disukai. Kemudian kita mengatakan di hati, pasti yang punya HP ini sudah menderita dengan HP-nya berbunyi. Mau dimatikan di dalam tas, ya tasnya di depan jauh, dikoer-koer pakai kaki, takut ketahuan ini tas saya ya kan. Kebayang itu penderitaan yang punya HP itu. Ada juga yang mau dimatikan nggak tahu cara matiin alarmnya ya kan, udah dipegang-pegang 1 rakaat selesai itu dia megang-megang HP segala dipencet. Betapa menderitanya, benar? Terus ini akan lebih menenangkan hati kita dengan hati yang empati. Walaupun ini rada berpaling juga nih dari sholat ya kan, tapi lumayan daripada kita jengkel sepanjang. Untung subuh cuma 2 rakaat ya kan. Bayangkan kalau 4 rakaat dan mulainya bunyi dari takbiratul ihram. Ini serius hadirin.
Pilih, mendingan kita tahu atau tidak tahu orang yang alarmnya bunyi? Mending tidak tahu. Nggak usah nyari tahu. Kalau udah tahu, oh ini ternyata mertua, lebih menderita lagi. Mendingan tidak tahu, mendingan kita doakan. Sudahlah, jadikan pelajaran. Amalnya, setiap kali kita masuk masjid, pastikan HP kita sudah tidak bunyi, alarm tidak bunyi. Tuh jadi kebaikan, betul tidak? Hati jadi tetap terjaga bersih, amal juga jadi nambah, dan kita doakan yang alarmnya bunyi itu supaya diampuni Allah kalau itu karena dosanya. Nah, bagaimana kalau alarm kita yang bunyi, HP yang bunyi? Tobat. Memang yang paling mantap gentleman, ya enggak? Hadirin, saya mohon maaf, tadi HP saya yang bunyi, saya lalai. Nah, kalau tulus minta maafnya, kita yang dengar diluluhkan hatinya oleh Allah. Tidak akan, ini enggak. Iya, kalau kita salah, kita minta maaf dengan tulus, hati orang yang menyimak itu oleh Allah diluluhkan, tidak jadi sebel. Coba aja, maling dompet, ada copet, disisakan, ini buat ongkos kamu pulang, ya enggak? Disebutnya copet bijaksana, coba ya enggak? Padahal cuma ongkos, yang gedenya diambil, ya enggak? Tetapnya dianggap copet soleh, enggak kira-kira. Hanya karena kebaikan kecil. Lanjut. Jadi kuncinya apa? Ilmu. Tiap hari harus belajar. Nah, ilmu agama itu luas. Ilmu apa dulu nih? Supaya hati bersih, ilmu apa yang paling penting? Ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah. Ilmu supaya yakin ke Allah. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, para nabi, memperkenalkan Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai sesembahannya, Allah pemilik segalanya, penguasa, pelindung, penolong, mencukupi. Kalau orang kenal ke Allah, nah itulah awal bersih hati. Jadi belajar, kemudian belajar tentang apa ilmu tentang apa yang disukai Allah. Pertama kenal ke Allahnya, kemudian tahu apa yang disukai Allah. Ini ilmu syariat. Tadi ilmu akidah. Apa nih? Oh, Allah senang sholat yang khusyuk, tepat waktu, berjamaah di masjid. Allah suka kalau kita membaca ayat kursi sesudah sholat. Allah senang kalau berzikir, kita minta ampun. Banyak. Nah, dengan begitu kita jadi tahu amal kita. Benar? Kalau dagang jujur, bukan masalah rezeki, tapi masalah barokah. Dengan belajar kita tahu Allah pemilik rezeki, yang membagikan Allah. Kita harus dagang bagaimana? Jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak pakai sumpah palsu, tidak pakai muji-muji. Kita harus mudah dalam urusan jual beli supaya Allah ridho. Jelas? Niatnya dagang untuk mengabdi ke Allah, cara dagangnya benar. Ini yang jadi amal di dunia, bikin bahagia tuh. Bisnis dengan iman dan amal soleh itu bahagia. Lalu yang ketiga, belajar tentang konsekuensi. Bagaimana nih kalau saya patuh ke Allah, apa hasilnya? Kalau saya membuat dosa, apa resikonya? Itu yang harus dipelajari. Inilah ilmu syariat Islam. Perkara karir, rezeki, perkara siapa jodoh dan sebagainya. Kalau kita patuh, ya kita. Jadi rumusnya sederhana, belajar dengan niat ikhlas itu kuncinya. Karena ada yang belajar hanya untuk gelar, hanya ingin dianggap pintar, ingin dianggap luas ilmunya, ingin dikenal sebagai lulusan sini luar negeri. Pokoknya hanya duniawi, itu susah. Ya,
Kalau hanya itu yang tujuan belajarnya, Allah tahu dia belajar cuman pengen dunia, bukan ingin keridhaan Allah. Mungkin dikasih gelar, dikasih ilmu, dikasih banyak hal, tapi satu yang tidak dikasih adalah keyakinan ke Allahnya dan kesulitan buat mengamalkannya. Karena Allah tahu ini bukan mau cari Allah, ini dia pengen dunia aja pakai ilmu agama, ya. Ya dikasih nikmatnya iman dan nikmatnya beramal. Jadi tidak heran kalau banyak belajar tapi kok sulit ningkat iman, sulit ningkat amal, mesti ada masalah dengan niat nih. Lalu apalagi yang kedua, sesudah kita belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah, terus mengamalkan ilmu. Golnya hatinya jadi bersih dan amalnya nyata. Gitu hadirin. Jadi tidak cukup hanya senang belajar. Ahli ilmu itu bukan yang tahu tapi yang mengamalkan ilmunya. Apa mungkin disebut ahli sholat, orang yang paham sholat, tahu arti sholat, tapi dia tidak sholat. Memang tidak semua ilmu langsung bisa kita amalkan, ya. Tetapi harus dapat nih. Dapat ilmu ini berjuang mengamalkannya. Dapat ilmu senyum, senyum. Dapat ilmu sedekah, sedekah. Dapat ilmu tahajud, tahajud. Dapat ilmu nolong orang, tolong orang. Terus saja begitu. Nanti dengar, nanti oleh Allah akan dibimbing terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi dibimbing nanti oleh Allah, ditambah kemampuan kita beramal, dimudahkan paham, dipertemukan dengan guru yang ikhlas, yang ilmunya baik, kita pun dimampukan lagi beramal. Tiap kali beramal nanti beranak pinak, ilmu baru, amal baru lagi yang lebih baik. Jadi naik terus nanti. Kuncinya adalah semangat belajar dengan ikhlas, ya, dan sungguh-sungguh, dan semangat untuk mengamalkan ilmu, mujahadah membersihkan hatinya. Mengamalkan ilmu itu bermujahadah, itu bersungguh-sungguh, hatinya jadi bersih, amalnya jadi nyata. Jadi bareng terus. Kita ya sedekah, tapi ya tidak ada riaknya, tidak ada sombongnya, gitu. Ini aja kerjaan kita di dunia tuh, nggak ribet, ya. Gimana dong? Apakah mungkin nanti kita semua dunia ini milik Allah sepenuhnya? Siapa yang jadi apa, kapan, Allah yang ngatur. Kamu jadi ini, jabatan itu, dapat kari ini, Allah yang ngatur. Kalau didapati hati kita benar-benar ikhlas dalam belajar, sungguh-sungguh, dan juga ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkan ilmu serta membersihkan hati, Allah nanti yang akan nuntun. Kita mau jadi apa, Allah tahu. Jadi jangan risau. Yang dirisaukan tuh tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkan. Ini masalah terbesar dalam hidup kita. Musibah besar itu adalah enggan belajar agama atau belajar tidak bagus niatnya. Yang kedua, tidak bermujahadah untuk memiliki hati yang bersih dan mengamalkan ilmu. Teng. Kalau menurut yang saya pahami sih, hidup itu teh simple gitu aja. Nanti bakal banyak kejadian, mungkin dipuji, mungkin ditipu, nanti ya lapang, sempit, sehat, sakit, ya itu mah ngalir aja, jalanin saja. Diberi nikmat, syukur, diberi cobaan, sabar, ya begitu aja terus sampai meninggal nanti. Halo? Lebih sederhana kan? Udahlah, nggak usah terlalu segala dipikir. Pikirlah, saya paham tidak nih agama? Sungguh-sungguh tidak belajar agama dengan niat yang ikhlas dan benar belajarnya. Benar enggak kita minta ke ilmu ke Allah? Coba
pada subuh, doa apa yang paling dipanjatkan Rasulullah SAW? Allahumma barik lana. Makan lagi. Sebetulnya doanya juga itu mah kurang soheh ya. Bagaimana doa pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru rizqan thayyiban. Sesudah itu amalan mutaqabbalan. Ini target harian kita. Jadi rizki yang baik dan amal yang diterima itu kuncinya ilmu yang manfaat. Makanya aset kita, waktu, tenaga, pikiran, kerahkan untuk bisa paham. Jadi belajar itu bukan sisa waktu. Harus kita alokasikan khusus untuk belajar. Serius, kalau enggak ngarang. Kita tidak kenal ke Allah, kita tidak tahu amal yang benar, kita tidak tahu konsekuensi, kelantang kelinting, gak jelas ngarang. Dan cirinya GTA, galau tiada akhir, liwe, liar wae, sedih, kecewa, sakit hati, jengkel, marah, terus saja hari-harinya tuh begitu, tidak jauh. Cemas, sedih, kecewa, ribet, urusan tuh ribet aja. Enggak ada nyamannya. Duduk sini masalah, lihat itu masalah, dibuat tercabik-cabik saja. Jadi enggak bisa menikmati. Walaupun dia punya gelar, punya pangkat, jabatan tinggi, punya harta melimpah, dia tidak bisa menikmati sakinah dalam hidup ini. Tidak menikmati ketenangan, enggak bisa. Ketenangan itu milik Allah. Gak ada enaknya. Ingat besok lusa tegang, cemas. Ingat yang lalu sedih, kecewa, nyesek. Yang sekarang jengkel, ruwet. Begitu. Kalau lelaki namanya mas ruwet. Kalau ibu-ibu namanya mbak ribet. Ya. Enggak ada. Akibatnya kemerungsung. Si wajahnya tuh jadi kerucut. Enggak enak. Kalau ini udah enggak enak aja. Raut muka, tutur kata, nada, sikap, enggak enak aja. Dia menyebarkan ketidakenakan kemana-mana. Ini omongan enggak enak, perilaku tidak enak, tulisan tidak enak, itu lahir dari hati yang tidak enak. Kenapa hatinya tidak enak? Kurang imannya, kurang bersih. Harusnya bagaimana? Tenang hidup mah. Tapi katanya dolar naik, punya tidak. Ya. Tuhan kita kan bukan dolar. Tuhan kita Allah. Kenapa lihat saya kayak gitu? Begitulah teori. Praktek beda lagi perjuangannya. Kalau teori ngomongnya gampang, dengar lebih gampang lagi Pak. Tinggal duduk aja kayak gitu ya kan. Ada pertanyaan silakan. Begitu ya, jangan mempersulit orang lain. Silakan. Silakan mari. Ada 5 menit. Pengumuman ya Bapak Ibu. Pengajian Ahad pertama yang biasanya di Masjid Rahmatul Lil Alamin Eko Pesantren khusus pekan bulan ini diadakan di Darut Tauhid ini. Bagi yang akan datang nanti silakan ke pesantren Darut Tauhid di Geger Kalong ya. Mengapa? Karena jalan ke pesantren Eko 1 sedang dicor sehingga kendala kalau ke sana, kesini saja yang lebih mudah ya. Mulainya jam 9. Ada 2 penceramah, AA bagian jam 10:15. Silakan kalau mau ikut ke sini. Para orang tua murid silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khair. Izin bertanya. Khair Pak? Mohon. Masya Allah, baik.
semoga sepanjang waktu jadi orang khair, Amin. meninggalnya juga khair. Amin. Di akhirat nanti juga dapat balasan dari khairnya ya. Amin. Silakan. Makanya ngasih nama tuh yang mantep ya. Baik, silakan. Saya ingin bertanya tentang kebaikan. Nah, bagaimana kita memproporsionalkan kebaikan? Saya harap pertanyaan saya ini sesuai. Maksud saya mendapatkan istilah bahwa kalau ingin baik itu secukupnya aja, jangan terlalu baik, karena kebaikan itu bisa jadi orang akan menyalahgunakan atau meremehkan atau merendahkan. Saya sedikit bingung dengan istilah itu karena kadang kita berpikir kalau ingin baik, baik saja, tapi beberapa kejadian. Itu istilah dari siapa ya? Saya pernah dapat Dari siapa? dari seseorang. Oh, dari seseorang. Kalau saya maunya dari Quran aja. Kalau dari Quran begini, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Berbuat ihsan. Jadi berbuat baik itu. Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah tuh pol-polan. Jangan segala didengar. Mending dengar Quran. Alhamdulillah sangat mencerahkan. Jazakallah khairan. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Gak usah ragu-ragu. Jebet-jebet aja. Berbuat baik. Beyond expectation. Di atas yang terpikirkan oleh orang. Gitu. Kita berbuat baik. Apapun keadaannya baik. Orang biasa ke kita, kita baik. Orang kurang baik ke kita, kita baik. Orang baik kepada kita, kita lebih baik. Gitu. Enggak mungkin dia sia-siakan. Masa kita berbuat baik, kemudian disia-siakan Allah, nanti kebaikan kita akan disalahgunakan. Enggak mungkin, Allah bakal ngurus kita, benar? Mungkin kebaikannya acting. Apa baik acting? Baik supaya dianggap sebagai orang baik. Itu acting. Kita berbuat baik supaya terkenal sebagai orang baik. Itu acting. Kita baik supaya dia jadi baik ke kita. Itu biasa yang dalam pencarian jodoh kan gitu. Adiknya dikasih permen. Tapi adiknya mendukung kompetitor. Karena kompetitor ngasih es krim. Begitulah ya. Atau baik supaya dia tidak berbuat jelek kepada kita. Itu belum baik yang asli. Atau baik untuk menjerat orang supaya hutang budi. Itu belum baik asli. Baik yang asli sudah baik saja. Karena Allah suka berbuat baik. Selesai. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau berterima kasih atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu enggak ada masalah. Atau udah gitu malah dia menghina kita, memfitnah kita, esok aja lah. Bagaimana? Puas? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Allah bakal menjaga kita kalau ikhlas ya. Wah, saya berbuat baik kemudian kebaikan saya disalahgunakan oleh dia. Allah menjaga kita. Kalaupun ada orang yang berbuat begitu bukan karena kebaikan kita, karena dia jahat. Rasulullah SAW baik, tetap aja. Ada yang memfitnah, ada yang menghina, memusuhi, memerangi, benar? Tetap baik Rasulullah. Demikian sudah lewat. Semangat tidak nih? Jadi belajar itu rezeki kita. Paham agama. Kalau nggak paham, ya udah. Harus siap-siap. GTA, galau tiada akhir, liwe, liar wae, ya nggak? Dan mbak ribet sama Mas Ruwet.
Nauzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.